Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Maulana dengan NIM D1A020340. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan cyberbullying atau perundungan cyber. Di sini saya akan memberikan mulai dari pengertian, dampak, dan juga kasus-kasus yang telah terjadi di Indonesia. Jadi, mari kita langsung masuk ke materinya. Baik, langsung saya akan menjelaskan tentang materi cyberbullying. Cyberbullying ini menjadi fenomena baru, terutama di kalangan anak-anak berusia remaja. Cyberbullying ini kejam, lebih kejam dibandingkan bullying karena meninggalkan jejak digital seperti foto, video, dan tulisan. Dampak cyberbullying juga tergolong dahsyat karena mampu mengguncangkan psikologis dari seorang yang terkena cyberbullying ini. Apa sih pengertian dari cyberbullying? Ya, pengertian cyberbullying. Dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi, cyberbullying termasuk bagian dari aksi bullying. Ditinjau dari sudut pandang ilmu hukum, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model bullying terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Cyberbullying dapat juga termasuk penyalahgunaan internet untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan mengejek orang lain. Tidak seperti bullying fisik maupun verbal, bentuk bullying ini tidak membutuhkan pertemuan tatap muka dan tanpa melibatkan kekuatan fisik. Cyberbullying ini adalah tindakan perusakan yang bisa dilakukan oleh semua orang, asal mereka memiliki koneksi internet dan perangkat seperti telepon pintar. Pelakunya bisa bersifat anonim sehingga mereka kerap tak memiliki rasa khawatir untuk teridentifikasi. Tindakan cyberbullying ini juga terjadi 24 jam atau sepanjang waktu. Selain itu, sebagai dampak korban akan terus mengalami periskan atau perundungan di berbagai tempat. Tidak hanya di dunia maya, melainkan juga kehidupan nyata. Apa saja sih ciri-ciri dari cyberbullying? Kita akan masuk ke materinya. Ciri-ciri cyberbullying. Menurut hukum positif, cyberbullying termasuk dalam kategori cybercrime, termasuk ciri-ciri khusus dari kejahatan. Antara lain, contohnya adalah tidak ada kekerasan fisik atau non-violence antara perilaku dan korban, sangat sedikit melibatkan kontak fisik, minimize of physical contact. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu, equipment, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Dan apabila terjadi permasalahan terkait cyberbullying di Indonesia, maka penyelesaian menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penanganan kasus juga melibatkan anggota kepolisian dan upaya hukum ditempuh melalui jalur pengadilan negeri. Selanjutnya, jenis-jenis daripada cyberbullying di Indonesia. Yang pertama di sini adalah flaming. Flaming atau terbakar. Tindakan seorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek, dan sehingga menyinggung batin dari seorang tersebut. Yang selanjutnya itu jenis cyberbullying di Indonesia. Pertama, harassment atau gangguan. Di mana harassment atau gangguan ini tindakan seorang yang mengirim pesan berisi gangguan melalui SMS, email,
teks, jaring sosial dengan intens terus-menerus. Pelaku harassment biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan kepada seorang tersebut. Selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama kepada dirinya. Dan selanjutnya ada pencemaran nama baik. Di sini sudah sering kita dengar ya, pencemaran nama baik ini. Tindakan ini dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet, hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jaring sosial tersebut. Yang selanjutnya, cyberstalking. Cyberstalking ini tindakan memata-matai seseorang atau mengganggu dan pencemaran nama baik terhadap seorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya, orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar sehingga orang tersebut bisa mengalami depresi atau gangguan psikologis. Selanjutnya ada impression atau impersonation atau peniruan. Impersonation atau peniruan, tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya, mengirimkan pesan-pesan yang status tidak baik. Biasanya terjadi pada jaring sosial seperti yang kita kenal saat ini, yaitu yang paling populer yaitu Instagram dan Twitter. Namun juga terkadang banyak juga yang digandrungi oleh remaja-remaja sekarang, yaitu Facebook, yang menggunakan akun-akun palsu untuk meniru seseorang yang dianggap sebagai orang yang akan dilakukan cyberbullying tersebut. Selanjutnya ada outing and trickery. Outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Outing berupa foto-foto pribadi seorang yang telah disebarkan menimbulkan rasa malu atau depresi kepada orang tersebut. Sementara itu, tricky merupakan tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari seorang calon korban dari pelaku tindak pidana cyberbullying ini. Dalam banyak kasus, pelaku outing biasanya juga melakukan tricky. Yang selanjutnya yaitu dampak cyberbullying. Di sini, dampak yang sering ditimbulkan oleh cyberbullying ini, yang pertama adalah menarik diri dari lingkungan sosial, di mana kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan mereka. Tidak ragu kenapa mereka menarik diri dari lingkungan sosial mereka? Karena lingkungan sosial, contohnya banyak kasus bullying di jaring sosial yang dialami oleh anak-anak sekolah, akhirnya membuat sang anak depresi dan mengisolasi diri karena malu dan memilih untuk putus sekolah. Selanjutnya, dampaknya perasaan dikucilkan lingkungan. Perasaan ini menjadi hal yang sangat berpengaruh ya bagi perkembangan psikologis anak-anak. Cyberbullying memang terjadi melalui internet atau jaring sosial, namun orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi, berbagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban. Hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Akhirnya, korban cyberbullying dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perlakuan yang sangat tidak baik dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, dampak yang sering ditimbulkan oleh cyberbullying ini adalah kesehatan mental dan fisik dan mental sangat terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres. Ujung-ujungnya perasaan memendam depresi secara cemas, rasa cemas, dan kehilangan percaya diri mendatangkan gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Ini termasuk golongan stres yang sering sekali diderita oleh para korban dari cyberbullying ini. Tentunya pengaruhnya tidak
mengenal usia, bahkan pada orang dewasa, efeknya tentu sangat mengganggu kekebalan tubuh dan menjadi depresi kepada korban tersebut. Selanjutnya yaitu ada depresi dan ingin bunuh diri. Hal ini tidak menutup kemungkinan karena banyak sekali terjadi kasus depresi dan bunuh diri ini karena korban dari bullying ini. Korban cyberbullying ini seringkali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ini ingin mengakhiri hidupnya. Selanjutnya, next, yaitu kasus-kasus cyberbullying di Indonesia. Ya, di sini kasus-kasus yang di Indonesia yaitu untuk Indonesia, ketiga tindakan cyberbullying yang paling sering dilakukan adalah penyebaran hoax dan penipuan sebanyak 47%, ujaran kebencian 27%, dan diskriminasi 13%. Tindakan ini dilakukan oleh 48% orang asing dan 24% terjadi dalam satu minggu. Berdasarkan kualifikasi usia, milenial dari tahun 1980 sampai 1995 menjadi kelompok yang paling sering menjadi sasaran bullying di media sosial. Angka mencapai 54%, disusul oleh generasi Z, mulai dari 1997 sampai tahun 2000. 47%. Selain itu, generasi X, mulai dari 1965 sampai 1980, jadi 39%. Dan baby boomers. Baby boomers dari angkatan 1946 sampai 1964, angkanya 18%. Berdasarkan data di atas, Indonesia negara yang tinggi akan terhadap cyberbullying. Dan jika kita lihat dari beberapa media sosial, banyak sekali terjadi praktek cyberbullying ini. Maka dari itu, perlu diadakan sosialisasi lebih lanjut terhadap cyberbullying ini, baik dari pihak pemerintah maupun semua warga negara Indonesia, agar mengurangi angka cyberbullying yang terjadi. Karena efek yang ditimbulkan oleh cyberbullying ini sangat fatal, bisa menyebabkan seorang bisa menjadi depresi, bahkan sampai bunuh diri.